aja ya, dan itu harus mencerminkan keseluruhan isi cerita. Jadi judul itu berupa apa sih? Macam-macam, bisa berupa nama atau kalian membuat akronim-akronim tertentu dari peristiwa-peristiwa ya, katakan recto verso. Itu saya lupa dari akronimnya apa. Tapi itu kan menarik ya, judul itu menarik, membuat orang itu penasaran. Yang kedua, walaupun bukan bahasa Indonesia yang baik, tapi kita masih bisa membaca itu. Dan sebenarnya recto verso itu menggambarkan keseluruhan isi cerita. Jangan sampai judul itu tidak menggambarkan keseluruhan isi cerita, karena sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa judul itu adalah kesimpulan dari cerita itu dalam satu atau beberapa kata. Baiknya judul itu berupa kata atau berupa kalimat. Nah, kalau kalian membuat novel, cerita-cerita seperti ini, lebih baik jangan berupa satu kalimat, tapi satu sampai tiga kata lah, itu lebih baik. Gitu. Kalau terlalu panjang, jadinya nggak akan menarik novelnya. Karena terlalu jelas gitu loh. Kalau kalian membuat karya tulis, karya ilmiah, baru tulis sejelas-jelasnya. Gitu. Nah, saya kembali ya ke tugas kalian, pertemuan 11. Mana nih pertemuan 11? Kayaknya lemot ya. Nah, pertemuan 11. Ini pengumpulannya maksimal sebelum PAS. Jadi masih banyak waktu untuk menyelesaikan tugas ini. Saya ambilkan dari Acak dulu ya, Acak Sret, mana ya, ini Clarissa Fania. Milik kelompoknya Clarissa. Clarissa Fania di sini belum mencantumkan nama anggota kelompoknya siapa saja ya di bagian komen. Yang pertama untuk genre cerita dan tema. Nah, ini genrenya sudah ada, tinggal temanya belum. Nah, sebelum ini nanti di bawahnya Macan Novelet silakan kalian berikan judul ya. Kan ini setelah novelet enter judul gitu. Kemudian prolognya. Nah, prolognya berarti sudah berupa narasi, tidak berupa kerangka cerita. Bisa nggak diisi dengan dialog? Bisa, tapi usahakan kita tidak banyak-banyak dialog ya, karena yang terpenting adalah narasinya. Kita berusaha untuk menarik perhatian pembaca melalui narasi yang sedang kita buat gitu. Itu yang pertama ini ya, judul diperbaiki, kemudian tema ditambah, prolog diperbaiki lagi. Ini yang paragraf kedua hanya 2 kalimat ya, usahakan lebih. Kemudian untuk kronologinya boleh seperti ini, asalkan tidak berupa narasi ya. Kemudian tokohnya tolong nanti diberikan keterangan karakteristik. Jadi melalui kronologi pertama ini, kira-kira karakteristik tokoh Satria yang akan kalian munculkan itu apa? Mungkin fisiknya, wataknya yang mana yang mau kalian tunjukkan gitu. Nah, kalau dibagi seni cerah, tepat pada hari pertama sekolah offline, jelas ya, berarti Satria ini adalah, nah ini dia berangkat menggunakan sepeda motor kesayangannya. Terus Satria adalah seorang pelajar, gitu. Kemudian dari wataknya bagaimana dia bergegas dengan sangat antusias, berarti mungkin ditunjukkan wataknya Satria ini adalah seorang anak yang selalu on time, selalu tepat waktu. Bisa kalian jelaskan seperti itu. Nah, ini ada dialognya. Ini sudah berupa narasi. Silakan diambil inti-intinya saja, kemudian pengembangannya nanti saja gitu. Nah, saya kan memberikan 4 kolom ya, bukan berarti 4 kolom ini harus kalian isi 4-empatnya. Saya yakin kalau kalian sudah mengembangkan kerangka ini secara detail, 4 itu tidak akan cukup, pasti akan lebih. Jadi silahkan ditambah kalau memang dibutuhkan gitu. Tapi saya yakin kalau kurang tidak mungkin. Maka si tokoh A berangkat sekolah dengan terburu-buru.
Di tengah jalan, si tokoh A bertemu dengan, atau si tokoh A mengalami bahan bocor. Nah, seperti intinya saja tidak perlu kalian tuliskan berupa paragraf. Itu ya. Ini kan ada 4. Nah, kalian pilih. Misalkan ini Kaila Fitria mengambil misalkan yang ketiga ini untuk dikembangkan menjadi satu buah narasi. Sudah dikembangkan menjadi narasi minimal 3 paragraf. Apakah 3 paragraf itu harus menggambarkan keseluruhan ini semua? Boleh iya, boleh tidak. Karena kan kemungkinan mungkin satu ide ini bisa kalian kembangkan menjadi beberapa halaman ya. Jadi saya minta ini dikembangkan minimal menjadi 3 paragraf. Langsung aja di bawahnya di enter gitu. Setelah Putri enter, langsung pengembangannya. Kalian blok warna, terserah warna apa. Jadi saya ingin tahu bagaimana sih kalian mengembangkan kerangka ini menjadi sebuah karangan. Karena kan di KD-nya itu ada menilai kebahasaan ya. Kalau saya tidak tahu bagaimana cara kalian mengembangkan tulisannya, jadi saya tidak bisa menilai KD tersebut gitu loh anak-anak. Paham enggak maksud ini? Yang di rumah paham enggak? Halo? Angga paham enggak? Paham, Miss. Paham ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Ini pilih salah satu yang kalian sukai. Mana yang paling kalian sukai, yang paling bisa kalian kembangkan menjadi sebuah cerita narasi. Silakan dipilih. Langsung kerjakan di bawahnya sini. Misalkan ini ya, ini langsung kalian enter. Langsung bawahnya kalian kembangkan menjadi sebuah narasi. Misalkan, dar, Satria tiba-tiba mengerem sepeda motornya. Ia melihat ban belakangnya. Aduh, apes banget, bisa-bisa macet, bisa-bisa, aduh, apes banget, dan sepedaku bocor, bisa-bisa aku terlambat sekolah nih. Tapi ia mau tak mau harus turun dari sepeda motornya dan menuntunnya. Ia tidak ingin sepeda motor kesayangannya itu rusak lebih parah jika ia memaksa untuk mengendarainya, dan seterusnya. Paham ya, maksud saya ya? Nah, ini pengumpulannya tetap satu orang saja. Misalkan ini yang ngomongkan adalah Clarissa Fania. Berarti nanti yang mengumpulkan perbaikannya juga Clarissa Fania. Kalau misalkan kalian mau lebih mudah ya ini silakan kalian kerjakan pakai Google Dokumen saja biar cepat mengerjakannya. Oh iya, saya mau ngecek ini. Satu kelas jadi berapa kelompok sih? 12, 1, 12, 2 ini? Paling 5 sampai 6 kelompok ya. Nah, ini kenapa yang upload banyak sekali? Yang apa itu sign in kok banyak sekali ini? Yang submit kok sign in sih yang submit. Jadi seperti biasanya anak-anak, kalau yang mengumpulkan itu tugasnya yang mengumpulkan cuma ketua kelompok, ya sudah ketua kelompok saja yang mengumpulkan, yang lainnya tidak usah. Kan ini kan kosong kan, ini kosong, ini nggak usah. Nah, untuk Ramadan, ini siapa? Rehan Wahyu, ini belum ada nama anggota kelompoknya. Apakah yang tugasnya mengumpulkan adalah Rehan? Rehan? Mana nih orangnya? Rehan? Halo? Loh, kok nggak respon ya? Apakah saya ditinggal? Rehan ada nggak sih Miss Nok di kelas Miss Nok? Iya. Memang saya perlu. Oh, mati lampu. Oh, iya. Tadi ada. Iya, oke. Nah, gini ya, anak-anak ya. Berarti yang merasa bukan, yang bertugas untuk mengumpulkan, tidak perlu mengumpulkan, silakan di seperti ini. Misalkan ini nih. Ini kan kosong, silakan ditarik lagi. Kemudian, misalkan gini ya, kelompoknya virus, ini kan sudah ada jawabannya kan. Nah, nanti silakan unggah lagi maksimal sebelum PAS, filenya diberi nama revisi, gitu. Revisi rancangan novelet kelompok siapa, misalkan kelompok ketuanya virus, ya tulis saja virus. Nanti nama anggota kelompoknya kan sudah dituliskan di sini, gitu. Ya, 1, 2, 3, 4, 5.
6, 7. Wah, oke. Ya, yang lainnya silakan didiskusikan siapa yang mengumpulkan. File yang pertama jangan dihapus ya. Saya ingin tahu perubahan dari file pertama ke file yang kedua agar saya bisa melihat proses revisinya itu bagaimana. Apakah ada pertanyaan? Miss, Iya, Nak. Syarif? revisi yang dimaksud itu yang pengembangan salah satu tadi. Ya, ya berarti yang direvisi adalah sebentar, ini contoh ya, ini ya. Ini judul, kemudian genre cerita dan tema ini berarti ada dua hal yang perlu disampaikan. Genrenya sudah ada romansa, temanya apa? Prolognya berarti sudah berupa narasi. Kalian cek apakah sudah berupa narasi atau belum? Sudah sesuai dengan karakteristik prolog atau belum? Prolog itu kan kalau misalkan di strukturnya itu mirip, bukan mirip ya, berupa abstraksi. Kalau kalian lihat strukturnya cerpen, novel, abstraksi ya seperti itulah prolog. Sama juga dengan epilog. Epilog juga seperti itu. Epilog ini berupa eh, dua, ini kan sama ya, sama-sama berupa dua paragraf ya, berupa koda, kesimpulan, pendapat kalian tentang cerita itu bagaimana. Kemudian kalian penutup ini tidak harus panjang, bisa berupa quote atau kalau mau mengutipkan lagu-lagu boleh. Gitu. Sama ini ya, pengembangan-pengembangan ini langsung di filenya sini, mana yang dikembangkan di antara beberapa ini. Oh ya, sama tokohnya. Tokohnya bagaimana? Karakteristik tokohnya gimana? Gimana, Syarif? Sudah paham? Dan yang lainnya? Paham, Miss. Ya, nanti saya berikan tanggal maksimal pengumpulannya kapan ya. Baik anak-anak, sekian untuk pelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari